Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Inika dari PAUD 3C. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang intervensi pendekatan eksistensial BK untuk anak usia dini. Baiklah, langsung saja. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada diri manusia. Pendekatan ini merupakan suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia. Tetapi eksistensial berpijak pada premis bahwa manusia tidak bisa lari dari kebebasan dan bahwa kebebasan dan tanggung jawab berkaitan. Pendekatan eksistensial humanistik dalam konseling merupakan sistem eksistensial humanistik dalam konseling menggunakan sistem teknik-teknik yang bertujuan untuk mempengaruhi konseling. Pendekatan terapi eksistensial humanistik bukan merupakan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang cukup. Terapi-terapi yang berlainan yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi tentang manusia. Pendekatan ini berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan, dan tanggung jawab. Kecemasan sebagai suatu unsur dasar pencairan makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendiri dan berbeda dalam hubungan orang lain, keterhinggaan, dan kematian. Kecenderungan mengaktual diri pendekatan ini merupakan kontribusi yang besar dalam bidang psikologi, yakni tentang penekanan terhadap kualitas manusia yang lainnya. Terapi eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia dalam menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Menurut Gerald Corey, ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial, yaitu: yang pertama, pendekatan kesadaran diri; yang kedua, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan; yang ketiga, penciptaan makna. Hakikat manusia. Gerakan eksistensial berarti rasa hormat pada seseorang, menggali aspek baru dari perilaku manusia, dan metode memahami manusia beraneka ragam. Filsafat eksistensial memberikan landasan bagi pendekatan teoretik yang memfokuskan pada individu-individu yang terpecah serta bersikap asing antara satu dengan yang lainnya, yang tidak melihat adanya makna dalam lingkungan keluarga serta sistem sosial yang ada pada waktu itu. Falsafah itu timbul dari keinginan untuk menolong orang dalam mengarahkan perhatian pada tema dalam hidup. Yang diperhatikan adalah orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan makna dari tujuan hidup dan dalam hal mempertahankan identitas dirinya. Fokus yang sekarang menjadi arah pendekatan eksistensial adalah rasa kesendirian di dunia dan usaha menghadapi kecemasan akan isolasi ini. Daripada berusaha untuk mengembangkan aturan-aturan bagi terapi, maka sebagian gantinya para praktis eksistensial berusaha keras untuk memahami pengalaman manusia yang dalam ini. Pandangan eksistensial akan bersifat manusia ini sebagian dikontrol oleh pendapat bahwa signifikansi
dari keberadaan kita ini tak pernah tetap, melainkan kita secara terus-menerus mengubah diri sendiri melalui proyek-proyek kita. Manusia adalah makhluk yang selalu dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri dan menjadi sesuatu. Menjadi seseorang berarti pula bahwa kita menemukan sesuatu yang menjadikan keberadaan kita sebagai sesuatu yang wajar. Hakikat konseling. Hakikat konseling eksistensial humanistik menekankan renungan filosofi tentang apa artinya menjadi manusia. Eksistensial humanistik berdasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dan yang kita lakukan. Yang paling diutamakan dalam konseling eksistensial humanistik adalah hubungannya dengan klien. Kualitas dari dua orang yang bertatap muka dalam situasi konseling merupakan stimulus terjadinya perubahan yang positif. 1. Pendekatan ini berasal dari motivasi. 2. Pendekatan eksistensial tidak selalu merupakan pendekatan ideografis. 3. Pendekatan humanistik yang didasarkan pada eksistensialisme tetapi menolak pesimisme adalah pendekatan yang paling optimis. 4. Pendekatan humanistik terhadap kepribadian bermanfaat bagi penelitian lintas budaya dan penelitian tentang kelompok etnik. 5. Pendekatan humanistik terhadap kepribadian memiliki dampak praktis dan berkesinambungan pada masyarakat umum dalam persaingan diri. Tujuan konseling. Menurut Gerald Corey, ada beberapa tujuan terapeutik, yaitu agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Tujuan konseling menurut Ahmad Sudrajat yaitu mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Karakteristik konseling. Adapun karakteristik dari terapi eksistensial humanistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksistensialisme bukanlah suatu aliran melainkan suatu gerakan yang memusatkan penyelidikannya manusia sebagai pribadi individu dan sebagai ada dalam dunia. 2. Adanya dalil-dalil yang melandasi. Setiap manusia unik dalam kehidupan batinnya. Manusia sebagai pribadi tidak bisa dimengerti dalam kerangka fungsi-fungsi atau unsur-unsur yang membentuknya. Bekerja semata-mata dalam kerangka kerja stimulus respon dan memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi seperti penginderaan, persepsi, belajar, dorongan-dorongan, kebiasaan-kebiasaan, dan tingkah laku. Berusaha melengkapi bukan menyingkirkan dan menggantikan orientasi-orientasi yang ada dalam psikologi. Peran dan fungsi konselor. Menurut Buhler dan Allen, para ahli psikologi humanistik memiliki orientasi bersama yang mencakup hal-hal. Pertama, mengakui pentingnya pendekatan daripada pribadi ke pribadi, menyadari peran dari tanggung jawab terapis, mengakui sifat timbul balik dari hubungan terapeutik, berorientasi pada pertumbuhan. Pola hubungan. 1. Hubungan klien, hubungan kemanusiaan. 2. Klien sebagai subjek bukan objek yang dianalisis. 3. Konselor harus terbuka baik kepribadiannya dan tidak pura-pura. Tahap konseling. Tahap konseling yang pertama yaitu 1. Tahap awal.
Ada 3 tahap dalam proses konseling eksistensial humanistik. Selama tahap pendahuluan, konselor membantu klien dalam hal mengidentifikasi dan diajak untuk mengidentifikasi dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka bisa diterima. 2. Tahap pertengahan. Pada tahap tengah dari konseling eksistensial, klien didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. 3. Tahap akhir. Tahap akhir dari konseling eksistensial berfokus pada monolog klien untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Teknik konseling. Teori humanistik eksistensial tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur konseling bisa diambil dari beberapa teori konseling. Tugas konselor di sini adalah menyadarkan konseling bahwa ia masih ada di dunia dan hidupnya dapat bermakna apabila ia memaknainya. Psikotropi difokuskan pada pendekatan terhadap hubungan manusia. Alih-alih sistem teknik, para ahli psikologi humanistik memiliki orientasi bersama yang mencakup hal-hal sebagai berikut menurut Gerald Corey. 1. Mengakui pentingnya pendekatan daripada pribadi ke pribadi. 2. Menyadari peran dan tanggung jawab terapis. 3. Mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik. 4. Berorientasi pada pertumbuhan. 5. Menekankan keharusan terapis terlibat dengan klien setiap suatu pribadi yang menyeluruh. 6. Mengakui bahwa putusan-putusan dan pilihan-pilihan akhir terletak di tangan klien. 7. Memandang terapis sebagai model. 8. Mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pemandangan dan untuk mengembangkan tujuan-tujuan dari nilainya sendiri. 9. Bekerja ke arah mengurangi kebergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Dalam konseling humanistik terdapat teknik-teknik konseling, yang mana sebelum mengetahui teknik-teknik konseling tersebut terhadap beberapa prinsip kerja teknik humanistik antara lain 1. Membina hubungan baik. 2. Membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya. 3. Merangsang kepekaan emosi klien. 4. Membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. 5. Mengembangkan potensi dan emosi positif klien. 6. Membuat klien menjadi adequate. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu 1. Penerimaan. 2. Rasa hormat. 3. Memahami. 4. Menenteramkan. 5. Memberi dorongan. 6. Pertanyaan terbatas. 7. Memantulkan pertanyaan dan perasaan klien. 8. Menunjukkan sikap yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.